wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin shahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, segenap para hadirin wal hadirat, para asatidz wal asatidzah, para penjajah, wabil khusus sahibul bait Bapak Tohar, kemudian yang saya muliakan dan Pak RT dan para teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi. Karena saya mengingat entah ini hadis atau dawuh ulama, al-ajru biqadri ta'ab. Al-ajru, pahala itu sesuai dengan beratnya amal yang dia lakukan. Semakin gede hujannya, pahalanya semakin besar. Amin. Kalau hadis pahalanya semakin besar. Tapi tetap kita harus menjaga hati kita, niat kita. Kita hadir ke tempat ini niatnya untuk apa? Talabul ilmi, untuk mencari ilmu yang mana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah itu menghendakinya menjadi orang yang baik, maka Allah akan memahamkannya dengan ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita baca surat Al-Fatihah dulu. Kita niatkan, kita kirimkan pahalanya untuk musannaf kitab ini, yaitu Syekh apa namanya? Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Nah, kemudian kita hadiahkan juga untuk syarahnya, yang mengarang kitab syarahnya yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila musannifina al-kitab لشيخ الإمام الشيخ سالم بن سمير الحضرمي ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب لشيخ الإمام الشيخ أبي عبد المؤتي محمد نووي الجاوي البندني ثم إلى حضرة إلى جميع مصنف الكتب ومصنفيها وشارحها وحواشيها ومن أجازني إلى المنتهى ثم إلى حضرة إلى جميع أولياء تعالى بأن كانوا في برها وبحرها خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، الشيخ عبد الحسن الشاذلي، الشيخ داود بن الأحمدي، والشيخ القاسم الجنيدي، ثم إلى حضرة الله ثم إلى حضرة إلى الجميع أولياء في مكان وخصوصا إلى الحبيب حسين بن علي الإدريس، ثم إلى حضرة الأحلاس الحداد، ثم إلى حضرة إلى الجميع الله يتذكر خصوصا من قرية أنبت الدر وعوانه. ولله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وفي علومه في الدارين
Amin. Amin. Faslun furudul ghusli ithnani. Masuk. Faslun furudul ghusli isnani, fasal menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi. Furudul ghusli, fardu-fardunya mandi. Jadi kalau kita melakukan mandi besar itu ada fardu-fardunya yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita mandi besar, mandi jinabat, ada dua perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau salah satunya saja ditinggalkan, maka bisa berakibat mandi besarnya tidak sah. Nah, kalau mandi besarnya tidak sah, berarti dia masih menanggung hadas besar. Kalau masih menanggung hadas besar, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh memegang ataupun membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam di masjid, dan banyak larangan-larangan bagi orang yang sedang hadas besar. Di furudul ghusli isnani, fardu-fardunya mandi ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu apa? Niat. Mandi besar itu juga membutuhkan niat. Wudu juga butuh niat. Sholat juga butuh niat. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu butuh niat. Haji, zakat, puasa, sholat, semuanya butuh apa? Niat. Karena apa? Karena niat itu yang bisa membedakan mana ini mandi besar yang hukumnya wajib, mana ini mandi yang hukumnya sunnah, atau mandi yang hukumnya jawaz, boleh-boleh saja. Kan gitu. Kalau sebelum Jumatan kita mandi asal mandi saja, maka kita tidak mendapatkan pahala mandi sunnah Jumat. Tapi kalau kita mandinya kita niatkan nawaitul ghusla sunnatul Jum'ati, saya niat mandi karena melakukan kesunahan Jumat, maka kita mendapatkan pahala mandi sunnah, mandi Jumat. Begitu juga ketika kita menanggung hadas besar. Kalau kita ingin suci badan kita dari hadas besar, maka kita harus niat mandi. Nawaitul ghusla rafil hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Bukan hadas asghar, tapi hadas yang besar. Saya niat mandi mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Atau saya niat mandi untuk menghilangkan hadasnya janabah, bisa. Yang penting harus ada nih niat. Karena ini yang membedakan mana mandi wajib, sunnah, dan jawaz. Semua amalan itu butuh niat. Dalam mandi besar juga yang pertama jangan sampai lupa nih. Dan niat kemarin sudah dijelaskan, niat itu adalah apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan perbuatan. Kesengajaan hatinya menyengaja, kesengajaan hati dan bersamaan dengan perbuatan. Kalau kita mandi besar, berarti mulai kita nyiram ke tubuh kita. Ketika itu pula hati kita niat. Kalau yang biasa kita lafadzkan nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari fardhalillahi ta'ala, itu lafadz niat. Karena niat itu tidak dilafadzkan, niat itu disebutkan di dalam hati. Itu niat. Nah, terus kalau melafadzkan niat bagaimana hukumnya? Kalau wat talaffuzu bin niat hukumnya sunnah. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah.
Tapi niat itu sendiri bukan apa yang kita lafazkan. Niat itu adalah sesuatu yang kita sengaja di dalam hati. Sampai sini paham? Paham. Jadi ketika kita menyiram tubuh, nah ketika sedang menyiram itu hati kita niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Satu itu fardunya mandi. Yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'. Ta'mimul badan ta'mim itu meratakan. Jadi tubuhnya ini harus apa? Harus terkena air, terbasuh oleh air semuanya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya harus apa? Terbasahi oleh air. Termasuk lempitan-lempitan di kupingnya, ya kan? Kemudian di keteknya, kemudian di farjinya, semuanya. Jadi harus disiram dengan air. Jadi harus merata. Kalau nggak merata bagaimana? Ya belum selesai mandinya, dia masih hadas besar sampai dia menyiram anggota yang belum terbasuh tadi. Berarti merendam boleh? Merendam boleh. Semua. Iya, merendam di laut Ancol. Mandi besar di sana, kalau nggak boleh. Nanti kalau merendam di ember, ya berarti airnya yang di ember itu ketika kita keluar dari ember itu langsung airnya mustakmal, nggak bisa dipakai lagi. Iya, dibuang. Nah, akhirnya ketika kita masuk, yang tenggelam hanya dada ke bawah. Ketika kita keluar dari ember itu airnya nggak bisa digunakan untuk menyiram dari kepala ke dada, karena ini sudah mustakmal. Yang paling enak ya pakai keran atau pakai shower. Jadi kita sambil membersihkan tubuh. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Airnya pun harus air yang suci mensucikan. Tidak boleh air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Kalau orang itu mandi, pertama dia menyirami badan dulu biar basah, ya kan? Setelah itu dia nyabun badannya, sabun semua, dari muka, tangan, kaki semuanya disabun. Dan setelah itu dia ngambil air, disiram tubuhnya. Nawaitul ghusla li rabbil hadatil akbari fardalillahi ta'ala. Tubuhnya dalam keadaan ada sabunnya. Itu mandinya sah? Enggak. Hah? Enggak. Tidak sah. Kenapa? Airnya berubah. Karena airnya berubah menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Karena airnya bercampur dengan sabun. Nah itu. Jadi air yang merata ke seluruh tubuh ini air yang suci mensucikan, yang tidak bercampur dengan apapun. Bercampur dengan sabun, nggak bercampur dengan sampo. Sampai sini paham? Insya Allah. Insya Allah paham ya. Ini wajib-wajibnya mandi. Berapa wajib-wajibnya ada sunnah-sunnahnya juga. Tapi matun wa sunanuhu sab'ata asyara. Dalam syarahnya ini, kalau kitab sampean nggak ada, itu kitab murah. Kalau kitab saya ada, kitab panjang. Jadi matun penyempurnaan wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya sab'ata asyara, ada 17 sunnah. Assalamualaikum. Sunnah-sunnahnya ada berapa? Ada 17. Ada teman. Begini. Ya ada Pak. Ini biar di sana kalau ada yang masuk biar muat. Jadi sunnah-sunnahnya mandi ada banyak. Yang disebutkan di sini yang pertama adalah apa? At-tasmiyah. At-tasmiyah itu membaca niat. Bukan, membaca tasmiyah. Bismillah. Bismillah. Sebelum mandi baca Bismillah. Bismillah ini mandi besar. Sebelum mandi baca bismillah. Dan
Kalau dia posisinya di dalam kamar mandi, maka bismillahnya tadi tidak usah diucapkan. Ya, di dalam hati, karena ini tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang kotor. Maka kalau kita berada di tempat itu tidak usah mengucapkan asma-asma Allah. Yang kedua, wa ghuslul adza, membersihkan atau membasuh sesuatu yang menyakitkan, baik itu suci, contohnya mani, air mani, atau kotoran hidung, bukan yang kental itu, ingus atau air mani yang berada di sekitar alat kelaminnya itu dibersihkan dulu. Au najisan atau najis, contohnya kamaliyin wa wadiyin, ada wadi, ada wadi. Karena sesuatu yang keluar dari alat kelamin lelaki itu ada 4 macam, ya kan? Air mani, air pertama air seni, air kencing, yang kedua air mani, yang ketiga wadi, yang keempat madi. Ini 4 macam. Yang pertama air seni, air kencing itu najis. Yang kedua air mani, ini hukumnya suci. Jadi kalau kita mimpi basah nih, tidur, kalau tahu mimpi basah, sarungnya basah, ya kan? Maka sarung itu dipakai sholat masih bisa. Paham? Jadi sarung yang ada bekas maninya tadi dipakai sholat masih bisa, karena itu air mani hukumnya suci. Kemudian yang ketiga wadi. Kebalik. Wadi itu adalah cairan yang keluar ketika seseorang mengangkat barang-barang berat. Dan karena angkat-angkat dia tuh dipanggul di pasar, akhirnya keluarlah cairan itu ketika angkat barang berat. Warnanya ada kekuning-kuningnya. Nah, itu juga hukumnya najis. Ini yang ketiga. Yang keempat madi. Madi adalah cairan bening putih yang keluarnya itu ketika seseorang sedang syahwat. Ketika syahwat, biasanya keluar cairan putih bening. Nah, itu namanya madi. Ini juga hukumnya najis. Yang suci hanya air mani saja. Nah, itu harus dihilangkan dulu. Kemudian wudhu. Nah, sebelum mandi itu sunnah wudhu, Pak. Nah, jadi wudhu yang menjadi sunnahnya mandi. Wudhu karena kesunahan mandi. Kalau kita selama ini kan enggak. Selama ini kan mandi dosa langsung ya kan? Terus enggak bismillah, terus enggak pakai bismillah langsung siram gitu aja udah. Langsung enggak pakai wudhu, ya kan? Nah, ini dipraktekin nanti malam, dipraktekin besok mandinya pakai wudhu bismillah. Salah adat. Wat taslih itu 3 kali. Dalam penyiraman itu 3 kali. 3 kali nyiram tubuhnya. Kaki 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Yang pertama siram, setelah itu disapu-sapu, dirasakan airnya. Setelah itu kemudian disiram lagi 3. Kemudian tahlil sya'ri. Tahlil sya'ri itu menyela-nyelai rambut. Jadi rambutnya di sela-selai. Rambutnya panjang, ini kan harus di sela-selai. Biar airnya itu masuk ke pori-pori rambut. Wal asabi, dan jari-jari. Berarti jari-jari begini. Jadi biar ada bedanya mana cuci tangan sama sunnahnya mandi. Kalau sunnahnya mandi. Qabla ifadatihi wal bada'ati bi syaqqil aiman, dan mendahulukan tubuh yang
kanan, yang kanan disiram dulu, baru arah yang kiri. Kiri. Wabi ala badanihi, dan lebih mendahulukan badan yang paling atas dari kepala disiram. Setelah itu penyiraman yang bagian kanan. Kemudian wadalki itu dikosoi, kan dikosoi. Kosokan itu Gosok. Jadi walaupun kita andaikan kita mandi di Ancol, mandi besar, belum langsung keluar lagi, besar, ya kan? Karena semuanya sudah basah, sudah menyeluruh tubuh. Cuma dia tidak mendapatkan sunnah apa? Menggosok. Karena menggosok sendiri itu satu sunnah tersendiri. Nah, itu. Wa tawajjuhun lil qiblah, dan mandi besarnya menghadap kiblat. Nah, sunnahnya begitu. Mandi besar menghadap kiblat. Wa qawluhu bi mahallin la yanaluhu rashash, dan dia berada di tempat yang tidak terkena cipratan. Kalau di Jakarta ya susah. Tempatnya kamar mandi aja kecil, ya kan? Ya kita nyiram nempel ke tembok, nyiprat lagi. Pelan-pelan berarti. Sunnahnya di tempat yang tidak terkena percikan-percikan, apalagi yang najis. Wasatru fil khalwah, dia memakai penutup fil khalwati di tempat yang sepi. Kamar mandi kan ya tempat yang sepi. Tetap kesunahan mandi itu tetap kita sunnah memakai pakaian atau sarung lah minimal. Dari pusar sampai lututnya ini masih tertutup. Ini selama ini kan enggak, kalau kita mandi ya los dibuka semua. Jadi kita selama ini banyak meninggalkan sunnah apa? Sunnah mandi. Banyak sunnah mandi yang kita tidak melakukannya. Waja'lul ina al-wasi'an yaminihi, menempatkan tempat wadah yang luas ditaruh kanan. Wadik, dan tempat air yang kecil ditaruh di arah kiri. Banyak sunnah. Watarkul isti'anati illa li'udrin, dan hendaknya tidak meminta pertolongan orang lain untuk menyiramkan airnya kecuali karena ada udzur. Kalau dia ada udzur, dia sakit, tapi dia ada hadas besar, maka minta tolong orang lain untuk menyiramkan. Wa syahadatani akhirahu, setelah mandi mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Wal madmadatu wal istinsyaq, berkumur, ini juga sunnahnya mandi, juga sunnahnya wudu. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, ini juga sunnah mandi dan sunnah wudu. Bahkan kalau menurut Imam Abu Hanifah, memasukkan air ke dalam hidung dan mulut itu hukumnya wajib. Terus itu sunnah-sunnahnya mandi. Ada makruh-makruhnya mandi, yaitu apa? Makruhnya mandi dan makruhnya wudu. Al-isra fil ma', yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan air dari anggota yang cukup untuk anggota. Wa illam yazid ala salat, walau bisyatti nahrin, walaupun pengambilan 2 kali, walaupun pengambilannya enggak sampai 3 kali, tapi kalau satu pengambilannya pakai ember ini sama saja, kan banyak. Kemudian walau bisyatti nahrin, walaupun dia wudunya di pinggir kali, tetap sunahnya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Waziyada ala salat, hendaknya tidak memakai air itu lebih dari 3 kali basuhan. Ketika yakin itu sudah 3 kali. Dan air ini adalah air yang dimiliki sama dia, air yang dimiliki sendiri. Untuk melakukan 4 perkara tadi hukumnya makruh. Au mubahan, atau air yang mubah, yang diperbolehkan untuk dilakukan. Yang airnya itu diperbolehkan untuk dimanfaatkan orang lain. Itu mubah. Kayak pancuran keran yang di samping rumahnya Pak Burhan, itu saya kira air mubah itu.
bukan air wakaf. Jadi siapapun boleh, nggak hanya wudhu bukan ya? Nggak hanya wudhu, mau cuci tangan juga boleh kan? Cuci kaki juga boleh. Jadi nggak hanya diperlukan untuk wudhu. Kecuali kalau airnya air wakaf. Air wakaf itu apa? Ya air masjid ini kan kalau ngambil air dari situ itu kan airnya air wakaf. Seumpama ada orang punya sumur, kemudian sumurnya tadi diwakafkan untuk masjid, airnya air wakaf dari situ. Kalau itu ya jadi haram mengambil air lebih dari 3 kali basuhan, itu jadi haram. Kalau air masjid yang kita pakai itu kira-kira air wakaf bukan? Hah? Bukan. Terus air apa? Air pam. Ya, air pam itu berarti milik masjid, milkun lil masjid. Wala yukrahu fil wudu ghuslu ra'si wa in kana al-aslu mashahu. Nah, kalau dalam wudu tidak dimakruhkan membasuh kepala. Walaupun secara dalil kepala itu sunnahnya kepala itu cukup diusap. Ya kan, wa masahu bil ru'usikum. Kan kepala kan diusap. Tapi kalau dalam praktek wudu andaikan kepalanya dibasuh, pancuran kemudian kepalanya ditaruh di bawah pancuran, itu kan dibasuh itu nggak apa-apa. Kenapa? Li'annahu al-kathiru fi af'alil wudu idza istahassala bihim nadhafah wal naqsu anha. Karena ketika banyak perbuatan wudu yang kita lakukan dan itu menjadikan lebih bersihnya kepala kita, lebih bersihnya tubuh kita, maka itu tidak masalah. Karena tujuannya wudu yaitu untuk bersih juga. Itu perlunya mandi, sunnahnya dan makruhnya mandi. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mengenai bab mandi, silakan. Yang tadi Bapak yang masalah wudu, itu kan mandi wudu kan, kalau wudu kan harus pakai handuk. Nah itu kan mau mandi berarti harus pakai handuk dulu atau langsung? Jadi wudu itu tidak harus pakai handuk. Mandi juga tidak harus pakai handuk. Wudu sunnahnya tubuhnya ini tertutup. Mandi pun sama, sunnahnya tertutup. Jadi aslinya ada kesunahan lagi, ada pakaian sarung-sarung yang kotor atau enggak najis ya, yang kotor dipakai buat siraman ketika mandi. Jadi sekali diamalkan juga nggak apa-apa, sesekali saja. Kalau tiap mandi mengambil sarung yang baru, iya capek nanti. Kalau satu sarung itu taruh di kamar mandi terus buat nanti dipakai lagi basah ya kan, terus ditaruh di kamar mandi lagi. Nanti kalau mau mandi pakai lagi bisa. Itu sunnah. Jadi sebelum mandi itu sunnah berwudu. Tapi wudunya ini bukan wudu untuk menghilangkan hadas besar hadas kecil. Bukan itu. Wudunya ini merupakan sunnah mandi. Jadi sunnahnya mandi salah satunya wudu. Bismillah itu salah satu dari sunnah-sunnahnya mandi. Nanti selesai mandi, kalau dia memang masih ada hadas kecil, ya dia harus wudu. Jadi sunnah wudu itu, ya jadi biar jelas. Sunnah wudu itu ketika wudu yang sunnah yang dilakukan sebelum mandi itu dilakukan ketika orang yang mandi tadi memiliki wudu. Paham? Paham nggak? Belum. Sama gini, ini hari Jumat, ya kan? Jumatan tadi ada orang yang tidurnya duduk begini. Kalau tidur begini kan namanya tidur yang mumakkinin maq'adahu fil ardh. Orang yang menempatkan pantatnya ke tanah. Sehingga kalau dia tidur, wudunya tidak batal. Paham? Kalau duduk seperti ini, selama dia tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kurus ya. Yang penting dia yang bisa mengukur lah. Kalau saya duduk seperti ini, kira-kira kalau mau kentut keluar nggak? Nah gitu. Kan bisa mengukur diri sendiri tuh. Kalau saya dulu seperti ini,
Kira-kira kalau mau buang kentut, kira-kira keluar nggak? Enggak. Berarti kalau tidurnya seperti ini, berarti tidak batal. Paham? Nah, ketika tidur seperti itu, ternyata dia mimpi basah. Berarti dia punya wudu, dia menanggung hadas. Tapi dia punya wudu. Paham ya? Nah, maka sebelum mandi dia sunnah untuk wudu. Tapi kalau dia punya hadas besar, punya hadas kecil bagaimana? Mimpinya tadi itu dalam keadaan terlentang biasanya, ya berarti wudunya tadi wudu untuk menghilangkan hadas kecil saja, bukan merupakan sunnahnya wudu. Atau nanti setelah saya mandi dia baru wudu. Paham? Paham kan ini? Ini gambaran tadi loh, dia punya wudu tapi menanggung hadas besar. Itu ada contohnya tadi. Oh, ada lagi pertanyaan? Kalau tidurnya nyender itu Pak? Ini kentut ya metu. Kalau nyender, Kalau nyender, sholat Jumat. ya. Betul. Itu kadang-kadang ada yang nyari yang senderan gitu Pak. Ini juga gitu Pak. Ya dia kan bisa menyerang-nyerangkan. Kalau dia tidurnya kalau dia duduk nyender seperti itu, kalau mau kentut, tapi jangan ditahan, biarkan. Kalau keluar, berarti tidur nyender bagi dia batal. Bagi dia loh, tidak berlaku bagi orang lain karena masing-masing berbeda. Sampai sini paham?